Tiga Self-Regulatory Organization SRO pasar modal, yakni Bursa Efek Indonesia bersama Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia meluncurkan layanan terpadu satu atap tax amnesty. Layanan terpadu satu atap disediakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam berkonsultasi seputar program pengampunan pajak. Bursa Efek Indonesia menyatakan siap mendukung pelaksanaan kebijakan amnesti pajak baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur yang dimiliki. Layanan terpadu satu atap tax amnesty diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-39 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pajak yang memanfaatkan momentum pengampunan pajak saat ini. Dan sambutan singkat dari saya, terima kasih. Apa saja layanan terpadu satu atap tax amnesty yang diberikan kepada wajib pajak? Kita akan membahasnya bersama Bapak Tito Sulistyo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Pak Tito, langsung saja ini kalau kita bicara soal amnesti pajak, ini semua orang ngebahas ini. Bahkan termasuk Bursa Efek Indonesia juga sekarang sudah mempersiapkan diri untuk itu. Lebih menarik dari Olimpiade. Lebih menarik dari Olimpiade bagi Indonesia tentunya. Nah, ini ada layanan satu atap tax amnesty. Namanya betul itu ya Pak ya? Nah, ini sebetulnya apa Pak yang diberikan di situ? Amnesti pajak itu kan bukan hanya pekerjaan pemerintah atau Presiden Jokowi atau Ibu Sri Mulyani atau DPR dalam hubungannya dengan konglomerat atau pengusaha kecil. Ini ada relokasi hubungan antara negara dengan warga negara. Negara punya hak dan kewajiban. Kewajiban negara itu bangun jalan, sediain infrastruktur, bangun sekolah, bangun rumah sakit. Tapi hak negara juga menagih pajak. Dan kewajiban warga negara untuk bayar pajak. Nah, amnesti pajak ini kan negara melepaskan haknya untuk menagih pajak, tapi bayar tebusan sama invest di Indonesia. Karenanya untuk keberhasilan spek amnesti ini bukan hanya tanggung jawab pemerintahan Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, tapi tanggung jawab warga negara. Stakeholder semuanya juga harus terlibat ya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang sosialisasi bagian lu pajak, bagian lu no. Ini mengenai warga negara. Prosperity and security. Kita bicara prosperity. Nah, disinilah Bursa Efek SRO, Bursa Kustodian dan Clearing beserta OJK pastinya berbicara mengenai tanggung jawab kita mensukseskan. Oke. Itu di satu pihak. Di lain pihak orang tuh kalau dengar pajak takut. Al Capone aja takut kok sama pajak. Kalau bisa menghindar ya. Al Capone aja takut kok. Katanya di Israel itu bukan hanya tempat ratapan bikin orang nangis, kantor pajak juga bisa bikin orang nangis. Nah, kita di bursa itu punya infrastruktur yang bagus di tengah kota. Perusahaan efek itu berhubungannya, kalau bank berhubungannya dengan kreditor, perusahaan efek itu bursa berhubungan dengan orang yang punya uang. Dia tuh menanamkan dananya di bursa. Saat ini sekitar 7 triliun per hari. Kalau masuk obligasi itu 20 triliun per hari termasuk obligasi. Semua investor yang punya dana. Jadi kita ingin memfasilitasi 700.000 investor ini, 490.000 plus 250 reksadana, plus emiten issuers, plus masyarakat sekeliling supaya mereka mudah. Jadi kita buatlah di bursa itu galeri. Kan kalau kita bicara amnesti, pertama berbicara apa itu sih? Kedua, bagaimana sih? Ketiga, eksekusi mengisi formulirnya. Susah, itu nggak gampang terus terang. Nggak gampang ya? Nggak gampang. Ketiga, bayar uang tebusan. Keempat, menyerahkan surat pernyataan, mengambil surat keterangan, lalu menginvestasikannya. Semua bisa dilakukan satu pintu di Bursa Efek. Jadi kalau ingin tanya, di situ ada kantor pajak, dia bisa tanya. Ada 12 orang pajak itu tiap hari. Kita buka sampai Sabtu. Di Bursa Efek Indonesia? Ada, di bawah. Kalau dia mau bertanya kepada investasi, itu ada 19 perusahaan efek. Dia mau bayar uang tebusan, di situ ada 7 bank persepsi. Sekarang masih 5, akan 7. Yang dia bisa store. Begitu dia mau isi formulir, dia bisa tanya, minta bantuan teman-teman pajak, bantuin isi formulir. Nah, menyerahkannya, kita memang masih tunggu surat ketetapan tempat tertentu. Tapi Ibu Ani sebagai Menteri Keuangan sudah meresmikan. Jadi masalah waktu, dia bisa menyerahkan. Dia bisa ambil surat keterangan. Dia bisa masukin uangnya, dia berinvestasi. Di tempat yang, ini bukan kantor pajak kok, Bursa Efek. Dia sudah biasa datang. Jadi, tapi ini terbuka, bukannya investor. Teman-teman di Jakarta, kalau pengen tahu amnesti pajak, kalau pengen tanya, kalau pengen isi formulir, kalau pengen bayar uang restoran,
di Bursa Efek Galeri buka Senin sampai Sabtu. Bursa Efek Galeri ya? Ya, di galeri trading yang bawah tuh. Ah. Buka Senin sampai Sabtu. Oke. Sampai 30 September. Bahkan kalau rame, kita rencana sampai Minggu kita buka. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 4-5 sore. Tapi kalau masih ada yang tanya, pajak buka terus. Oke, kita Dan akan teman-teman pajak sangat kerjasama dengan bagus. kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini Baik. segmen berikut nanti, Pak Tito. Ya.